Teman-teman, pernah nggak kita menjumpai seorang anak yang dianggap pemalas, tidak pintar, sulit diatur, dan selalu dibanding-bandingkan? Lalu tanpa sadar kita memberi label pada anak ini seolah masa depannya sudah selesai sampai di sini. Padahal mungkin bukan anaknya yang tidak mampu, tetapi orang dewasa di sekitarnya belum menemukan cara untuk memahami potensi anak tersebut. Hari ini saya ingin membagi sebuah cerita tentang seorang anak bernama Raka. Raka berusia 10 tahun. Di sekolah nilainya biasa saja, bahkan beberapa guru menganggap ia kurang fokus atau kurang pintar. Saat pelajaran matematika, ia sering melamun. Saat diminta membaca, ia tampak cepat bosan. Dan ketika ujian, nilainya jarang memuaskan. Ayahnya mulai khawatir. Kenapa orang lain memiliki anak bisa ranking, tapi kamu tidak gitu. Kalimat itu terus diulang, awalnya pelan, lama-lama menjadi tekanan bagi anak. Ibunya juga mulai membatasi hal-hal yang Raka sukai, karena menurut mereka menggambar hanyalah kegiatan yang membuang waktu. Padahal setiap hari, Raka selalu membawa pensil dan buku kecil. Dimanapun ia berada, yang ia lakukan menggambar. Kadang menggambar rumah, kadang menggambar sketsa wajah orang, kadang membuat tokoh imajinasinya sendiri. Namun sayangnya, tidak ada yang benar-benar melihat itu sebagai suatu kemampuan. Suatu hari, guru kelas memanggil orang tua Raka. Ayahnya datang dengan perasaan malu. Ia pikir anaknya membuat masalah lagi, tapi ternyata guru itu menunjukkan sebuah map berisi puluhan gambar yang sudah dibuat Raka setiap harinya. Gambar-gambar itu detil, penuh dengan imajinasi dan tidak biasa untuk anak seusia Raka. Guru itu berkata, "Pak, mungkin Raka bukan anak yang unggul di semua pelajaran, tapi saya melihat sesuatu yang sangat kuat dalam dirinya." Ayah Raka diam terpaku. Untuk pertama kalinya ia melihat hasil gambar anaknya dengan sungguh-sungguh dan sangat cermat. Dan untuk pertama kalinya juga, ia sadar bahwa selama ini dirinya terlalu sibuk menuntut, sampai lupa memperhatikan. Sejak hari itu, perlahan semuanya kini berubah. Ayahnya mulai menemani Raka menggambar, ibunya mulai membelikan buku sketsa kecil dan beberapa alat yang mendukung potensi dia, meskipun sederhana. Mereka tidak lagi memaksa Raka untuk menjadi anak yang sama dengan orang lain. Mereka mulai belajar menerima bahwa setiap anak nyatanya memiliki jalan yang berbeda. Dan ternyata benar, ketika seorang anak merasa didukung, kepercayaan diri anak tentulah bisa lebih tumbuh dengan bagusnya. Raka mulai lebih bersemangat belajar. Ia menjadi lebih tenang, lebih terbuka, dan tentunya dia lebih percaya diri dari yang sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, Raka mengikuti lomba ilustrasi tingkat kota. Dan anak yang dulunya dianggap tidak punya prestasi itu justru membawa pulang juara. Tetapi sebenarnya kemenangan terbesar bukanlah pada piala yang dibawa pulang oleh Raka, melainkan ketika anak akhirnya merasa, aku nih ya sosok yang berharga. Teman-teman, banyak orang tua berpikir bahwa potensi anak hanya perkara nilai di bangku sekolahan. Padahal kita meyakini dan mengetahui bahwa potensi itu luas sekali cakupannya. Ada nih anak yang memiliki kemampuan dan begitu piawai berbicara, ada juga yang memiliki bakat menggambar, ada juga anak yang memiliki empati yang tinggi, anak yang jago memimpin, dan juga anak yang ulet, rajin memperbaiki barang tertentu ketika rusak, ada juga anak yang begitu kreatif dalam bahasa ataupun membuat cerita. Namun sayangnya, seringkali yang kita hargai potensi yang terlihat membanggakan menurut sebagian besar dari masyarakat. Akibatnya apa? Banyak anak tumbuh dengan perasaan aku tidak cukup baik. Padahal belum tentu mereka tidak mampu. Mereka mungkin hanya belum berada di tempat yang tepat untuk saat ini. Mengasah potensi anak tentunya bukan berarti memaksa anak menjadi sempurna, tetapi membantu anak mengenali dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara orang tua mengasah potensi anak? Yang pertama, perhatikan apa yang membuat anak ini bersemangat tanpa ia disuruh. Karena seringkali potensi itu muncul dari
hal yang paling mereka sukai. Yang kedua, jangan terlalu cepat kita bandingkan anak kita dengan orang lain. Jangan terlalu cepat anak kita apple to apple kan dengan anak tetangga, dengan anak seusia mereka di dalam kelas ataupun pencapaian anak-anak lainnya. Perbandingan yang terus-menerus inilah yang kemudian nanti akan membuat anak kehilangan rasa percaya diri dan terkubur potensi yang sejatinya mereka miliki. Yang ketiga, beri ruang anak untuk terus mencoba hal-hal yang baru. Hal yang sekiranya diminati sama anak, kita berikan kemampuan untuk eksplorasi. Kadang anak memang harus gagal dulu untuk mencoba menemukan apa yang benar-benar cocok untuk dirinya. Dan yang paling penting, jadilah tempat aman bagi anak untuk bertumbuh. Karena anak yang diterima oleh keluarga dan orang-orang di dekat dia akan jauh lebih berani untuk berkembang. Potensi kecil yang mungkin memang didapatkan atau dimiliki oleh anak ketika dia dipupuk dengan dukungan dan semangat dari orang-orang sekitar, tentu bibit itu akan berkembang dengan baiknya. Teman-teman, tidak semua bunga akan mekar pada waktu yang sama. Ada yang tumbuhnya itu cepat, ada juga yang melambat tumbuhnya. Tetapi setiap bunga tentu memiliki keindahannya masing-masing kan? Begitu juga anak-anak kita. Yang hari ini anak kita begitu biasa-biasa saja, belum bisa lari, belum bisa mengharumkan namanya sendiri dengan prestasi-prestasi yang ia miliki. Tugas kita bukan memaksa mereka menjadi seperti orang lain. Tugas kita adalah menemani mereka, menemukan titik di mana mereka itu bisa naik dan mencapai garis puncaknya, mencapai titik di mana sebut berhasil itu adalah pencapaian dari dia. Karena bisa jadi anak yang hari ini kita anggap biasa saja, satu hari, entah berapa tahun kemudian, ia justru menjadi sosok seorang yang luar biasa dengan prestasi yang sangat membanggakan.